Halo sobat, selamat datang kembali di channel Tengah Malam. Apa kabar kalian semua? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu film yang berjudul Jangan Panggil Aku Anak Kecil Tante. Film ini rilis pada tahun 2020 dan diperankan oleh salah satu artis senior dari negeri Sakura yang bernama Meguri Fujira. Film ini menceritakan tentang keseharian seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya yang sibuk dan sering melakukan perjalanan dinas keluar kota karena urusan pekerjaan. Karena sering merasa kesepian, wanita ini mencoba melampiaskan kegundahannya kepada ponakannya yang saat itu sedang menginap di rumahnya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang menelpon suaminya, yang saat itu sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota. Wanita cantik ini bernama Meguri. Singkat cerita, Meguri ini merupakan wanita yang telah menikah namun belum memiliki anak. Meguri ini menikah dengan seorang pria bernama Hattori yang bekerja di salah satu perusahaan besar di Tokyo. Dikarenakan Hattori ini adalah pria yang sangat sibuk dan pekerja keras, sehingga membuat dirinya sering meninggalkan istrinya di rumah sendirian dan lebih memprioritaskan pekerjaannya tersebut. Meguri yang saat itu sedang merasa kesepian meminta kepada suaminya itu untuk segera pulang. Namun Hattori tidak bisa memenuhi permintaan Meguri karena masih sibuk dengan pekerjaannya. Meguri juga mengatakan kepada Hattori kalau kakaknya meminta tolong kepada Meguri untuk sementara waktu menjaga Kazuya, dikarenakan kakaknya itu akan pergi ke luar negeri minggu depan. Cerita pun berlanjut. Beberapa hari kemudian terlihat Meguri yang sedang asik menonton channel Tengah Malam untuk mendapatkan rekomendasi film terbaru dari negeri Sakura. Di saat sedang menonton, Meguri mendengar bel rumahnya berbunyi. Ternyata yang datang mengunjungi Meguri saat itu adalah Kazuya yang merupakan keponakannya. Meguri yang sudah lama tidak bertemu dengan Kazuya terlihat senang ketika melihat ponakannya itu telah tumbuh dewasa. Meguri pun pergi untuk mengambilkan cemilan dan minuman untuk Kazuya. Kazuya yang saat ini merupakan siswa SMA dan sebentar lagi akan mengikuti ujian kelulusan. Terlihat sangat rajin belajar meskipun dia baru saja tiba di rumah tantenya. Kazuya yang sedang belajar tidak bisa fokus dikarenakan dia tidak sengaja melihat analog PS milik tantenya. Kazuya pun diam-diam memperhatikan analog milik Meguri, sehingga membuat merpati balapnya yang berada di dalam sangkar terbangun. Meguri yang menyadari kalau Kazuya sedang memperhatikan dirinya, mulai tersenyum dan mencoba mendekati Kazuya yang masih sangat polos. Meguri bertanya kepada Kazuya apakah dia sudah memiliki pacar. Kazuya pun dengan gugup mencoba menjawab pertanyaan tantenya itu. Kazuya mengatakan bahwa dia tidak memiliki pacar karena masih ingin fokus belajar untuk menjadi seorang pengacara suatu saat nanti. Melihat Kazuya yang saat itu masih tangguh saat menghadapi dirinya, Meguri pun pergi ke kamarnya untuk melepaskan pelindung analog miliknya agar Kazuya semakin memperhatikan dirinya. Namun Kazuya tetap tangguh dan memilih untuk menghindari Meguri. Malam harinya saat Kazuya pergi ke dapur untuk mengambil minuman, dia bertemu dengan Meguri yang saat itu baru saja selesai mandi. Meguri pun kembali mencoba menggoda Kazuya, namun ponakannya itu masih tetap menghindarinya. Melihat reaksi Kazuya yang selalu menghindarinya, Meguri pun menebak kalau ponakannya tersebut masih perjakas, sehingga Meguri berniat untuk mengajari Kazuya cara membuka segelnya. Di saat Kazuya sedang tertidur, dia dikagetkan ketika menyadari kalau saat itu Meguri berada di sampingnya. Meguri pun dengan lembut mengajak ponakannya untuk bercocok tanam bersama. Meskipun awalnya menolak, Kazuya yang saat itu imannya sudah runtuh, terpaksa harus menggarap lahan milik tantenya itu. Kazuya yang baru kali ini merasakan nikmatnya bercocok tanam, terus-menerus menaburkan benih di lahan milik tantenya sehingga membuat Meguri kelelahan. Keesokan paginya saat Meguri sedang sibuk membuat sarapan telur mata kuda, Kazuya tiba-tiba datang menghampirinya dan langsung memainkan analog PS milik Meguri. Meguri yang merasa bersalah dengan perbuatannya semalam mencoba meminta maaf kepada Kazuya. Akan tetapi Kazuya menolak permintaan maaf dari Meguri, karena menurutnya Meguri bersalah karena telah membuka segel kibi miliknya, sehingga membuat Kazuya ketagihan bercocok tanam. Kazuya pun dengan paksa menanam benih di lahan milik Meguri.
Film pun selesai dengan memperlihatkan Kazuya yang selalu menikmati lahan milik tantenya itu. Sementara Meguri hanya bisa pasrah dijadikan lahan bercocok tanam oleh Kazuya. Oke sobat, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Meguri yang awalnya meremehkan Kazuya yang masih polos, menyesali perbuatannya tersebut ketika membuat Kazuya ketagihan dengan analog PS miliknya. Nah, dari film ini, pesan moral yang dapat kita ambil adalah, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari sampulnya saja. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton. Meskipun agak ngawur. Jika kalian suka dengan cerita tadi, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kami makin semangat untuk upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat, bye-bye.